Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel gereja YouTube ini. Apa kabarnya saudara-saudaraku? Saya percaya kabar saudara-saudara semuanya baik-baik saja ya, dan pastinya diberkati Tuhan berlimpah-limpah ya. Ya, di kesempatan kali ini kita mau sharing tentang berita ya teman-teman, breaking news ya. Saudara-saudara sekalianku ya, seorang ustadz yang lebih sering dakwah isinya menghina daripada mencerahkan gitu ya. Ya, dikabarkan telah menemui ajal. Ya, betul. Namanya adalah Yahya Waloni, ya kan? Ustadz yang terkenal karena sering menyebut Injil sebagai kitab palsu. Dan pernah melesetkan Roh Kudus gitu ya. Jadi Roh Kudis. Ternyata sudah meninggal. Ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Nah, ini beritanya, sebut Injil kitab palsu dan pelesetan Roh Kudus jadi Roh Kudis ya. Yahya Waloni cuman bercanda katanya. Ini buat bercanda ya, keterlaluan candaanmu itu ya. Nah, kita dengar. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Kitab Bible Kristen itu bohong. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ngeri kali ya. Ya, itu beritanya ya teman-teman, di Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia itu Jumat 6 Juni 2015 ya. Dia dipanggil Tuhan gitu ya. Udah banyak media mengangkat ini teman-teman ya. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi dia kena apesnya nih, kalau saya bilang ya gitu ya. Dan netizen tentu tidak menyia-nyiakan momen ini. Ya, ada yang bilang semoga dia mendapatkan 72 bidadari atau 72 pertanyaan sulit atau saat ditanyain malaikat. Nah, siapa Yahya Waloni? Kita akan kupas di sini ya teman-teman ya. Buat yang belum kenal, walaupun kayaknya jarang banget ya, Yahya Waloni ini dikenal sebagai mualaf yang kemudian jadi penceramah dengan gaya gimana ya, lebih cocok disebut gaya kontroversial gitu ya, daripada inspiratif gitu ya. Dalam banyak ceramahnya dia sering menyerang agama Kristen, menyebut Injil kitab palsu ya, bahkan sampai menista Roh Kudus yang dia plesetkan jadi Roh Kudis. Astagfirullahaladzim katanya lagi ya kan. Tapi tetap aja ada yang ketawa waktu itu gitu ya, di ceramah-ceramah dakwanya ini. Dan karena sering menyebarkan ujaran kebencian dan intoleransi ya, dia pun pernah ditangkap oleh kepolisian tahun 2021 atas kasus penistaan agama. Tapi setelah keluar malah makin semangat ceramah, bumbu-bumbu panasnya teman-teman. Makin banyak jadwal di masjid-masjid, dakwah dia di pengajian-pengajian dan ngebahas kekristenan. Ini yang saya nggak suka gitu. Nah, dikabarkan kabar kematiannya kemarin ya, baru-baru inilah, tepatnya awal Juni ya 2025, kabar duka itu datang
Yahya Waloni dikabarkan meninggal dunia. Inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Meski kita berbeda pandangan, saudara-saudara gereja YouTube ya, kematian tetap layak dihormati. Tapi netizen Indonesia memang nggak bisa dikasih momen begini teman-teman ya. Komentar-komentar pun langsung membanjiri medsos. Saya baca tuh di medsosnya Permadi Arya ya. Banyak sekali disampaikan kata-katanya gitu ya. Dan menurut saya ini harus kita bagikan teman-teman ya. Di banyak sekali ya, saya singkat-singkat aja ya teman-teman karena kita akan dalami nanti pembahasan ini gitu ya. Di situ sudah ketemu 72 bidadari. Dia bilang ya kan ininya. Terus dia bilang lagi, gimana rasanya Roh Kudus asli sekarang ya. Dulu sombong, sekarang tiarap selamanya. Memang ya netizen plus 62 ini sarkas meyan gitu ya. Ngalahin pengacara waktu sidang gitu ya. Dan ada juga yang bilang tuh kan Tuhan itu sabar tapi bukan berarti lupa. Nah, apa pelajaran dari sosok orang ini ya? Sekarang saya mau sampaikan teman-teman ya. Kenapa ya? Sekarang kita ngomong ini agak sedikit serius lah ya. Terlepas dari ucapan-ucapannya yang sering menyinggung ya. Meninggalnya Yahya Waloni bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa hidup itu sebentar dan apa yang kita ucapkan selama hidup kita ya akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Nah, Yahya Waloni pernah jadi simbol keberanian sebagai kelompok gitu ya. Yang merasa bisa menyerang agama lain dengan dahli kebebasan berbicara. Mengungkap kejelekan-kejelekan kekristenan. Tapi dia juga jadi contoh buruk dari ceramah tanpa adab dan empati gitu ya. Dan laris untuk diperjualbelikan di dalam dakwah. Agama mestinya ngajarin kasih sayang, bukan kebencian, bukan ngajarin kita nyari musuh, tapi menyebar hikmat gitu ya. Dan buat kita semua ya teman-teman, tak peduli Kristen, Islam, Hindu ataupun apapun itu, kematian orang seperti ini seharusnya bikin kita introspeksi diri. Introspeksi. Apakah kita sedang sibuk memperbaiki diri atau sibuk menghina orang lain yang gak sejalan? Ya. Nah, balik ke gaya netizen ya. Ada juga yang nyindir gini, akhirnya bisa dakwah di akhirat. Ya. Dulu bilang kafir masuk neraka. Sekarang bisa kasih kabar langsung ya. Ya, bisa kasih kabar ya. Semoga malaikat juga ngerti plesetanmu. Kalau enggak, siap-siap dibanting ya. Terus ada yang komen gini juga, itu menarik menurut saya teman. Dia tuh bukan ustadz, tapi stand up komedian yang nyasar ke mimbar.
Walaupun lucu, kita tetap harus ingat, jangan sampai kita ikut-ikutan jadi versi lain dari yang kita kritik, teman-teman ya. Jangan sampai kita balas kebencian dengan kebencian. Ya. Yahya Waloni sudah tiada, ya. Entah dia sekarang sedang bahagia di taman surga atau sedang menjawab banyak pertanyaan sulit diinterogasi oleh malaikat. Ya. Tapi satu hal yang pasti, ucapan dan perbuatan kita selama hidup ini akan membentuk warisan nama yang kita tinggalkan. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi ini harus ya mungkin dia udah bertemu dengan 72 bidadari yang dia inginkan, ya, yang dia harapkan gitu ya, tetapi salah gitu, ya, itu teman-teman ya. Jadi ya saya mau ya untuk Ustadz Yahya Waloni ya yang dikabarkan sudah meninggal setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif katanya ya. Pertanyaannya ya kan, ya itu ketemu 72 bidadari atau malah disambut sama pertanyaan berat di atas sana gitu ya. Ya. Ya, beliau ini adalah mantan pendeta ya, yang kemudian masuk Islam dan sejak jadi ustadz dadakan gitu ya, yang viral bukan karena ceramah menyejukkan, mendamaikan, tapi karena konten provokatifnya gitu ya. Apa Bang Leo contoh provokatifnya? Saya ingat banget itu teman-teman ya, menyebut Injil sebagai kitab palsu, ngeplesetin Roh Kudus jadi Roh Kudus itu tadi kan. Makasih Bang, makasih. Sampai ponakan saya itu nanya, emang Roh Kudus jadi Roh Kudus Bang? Ya, dari mana lo tahu begitu-begitu ngomong? Itu saya nonton di YouTube ceramah Ustadz Yahya Waloni. Pak, udah nambah dosa kolektif bangsa ini. Dan sayangnya ini bukan sekedar candaan internal teman-teman. Ini sudah masuk ke ranah ujaran kebencian. Ya. Nah ini penting. Banyak yang ngira kalau udah ganti agama ya, lalu bebas ngebantai agama sebelumnya. Tapi bro, itu bukan dakwah, itu nyinyir. Apalagi dia bilang ini harus disebarluaskan, tapi kebencian yang disebarluaskan. Indonesia itu negara majemuk. Kita punya Pancasila, bukan Pancasakti atau Pancasakit hati. Gara-gara nggak laku ataupun di ini jadi pendeta, akhirnya sakit hati. Saya pernah ulas itu 3-4 tahun lalu teman-teman, bahwa dia pernah pelayanan di gereja di bawah pengembalaan, tetapi karena nggak taat akhirnya dia dipecat. Dia masuklah ke kamar sebelah. Dia ceritakan semuanya dan dia diagung-agungkan. Dikasih jadwal dakwah, dikasih ya apapun fasilitasin gitulah. Itu teman-teman sejarahnya. Semakin dia menjelekkan kekristenan,
semakin naik panggung nama dia. Ya. Kalau ceramah isinya provokasi, nyuruh benci tetangga yang beda keyakinan, itu bukan syiar, bukan. Dia ngomong ini syiar, harus disampaikan. Itu bukan syiar bos, itu sara. Dan kalau diseret hukum ya itu bukan kriminalisasi ulama. Yang paling males dikit-dikit, ya ini kriminalisasi ulama. Itu akibat dari lidah yang kelewatan liar. Ya. Karma, hukum alam ataupun kebetulan gitu ya. Terus beberapa netizen mungkin termasuk saudara-saudara yang sedang nonton ini ya sekarang di gereja YouTube langsung komentar gitu kan. Tuh kan karma itu nyata. Apakah ini karma atau hanya penyakit yang datang pada waktunya? Ya kita bukan Tuhan, tapi yang jelas kalau hidup isinya nyebar kebencian, jangan heran kalau waktu wafat disambut dengan komentar-komentar netizen yang nyinyir. Jadi mohon maaf gitu ya, bukan karena netizen jahat, tapi karena reputasi memang dibangun dari mulut kita sendiri. Hati-hati saudara-saudaraku. Ya, pantas dikritik bukan dihakimi. Di titik ini kita perlu adil teman-teman. Orang meninggal tetap manusia. Ada keluarganya, ada anak-anaknya, ada yang berduka. Jadi jangan juga berubah jadi Ustadz karma online gitu ya. Ada tuh komentarnya, ini jadi Ustadz karma online. Yang ngejekin orang mati kayak bukan manusia dia bilang ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bahas gitu. Yahya Waloni adalah tokoh publik. Pernah masuk bui karena ujaran kebencian ya. Pernah bikin banyak umat Kristen tersinggung berat. Maka wajar kalau publik juga bereaksi saat dia meninggal. Meninggal. Ya. Inilah refleksi buat kita semua, saudara-saudaraku ya. Yang meninggal itu satu orang gitu ya. Tapi pelajaran bisa buat jutaan orang gitu ya. Pesan moralnya maksudnya. Kalau mau berdakwah jangan bawa-bawa caci maki. Kalau mau dikenal sebagai ustadz jangan malah jadi memeh gitu ya. Hina sana, hina sini. Hujat sana, hujat sini, jangan. Kalau mau masuk surga, jangan duluan nerangin orang lain gitu ya. Nerakin ya. Karena pada akhirnya kita semua akan mati. Dan yang kita bawa bukan jumlah follower. Tapi apa yang kita tinggalkan di hati orang. Gitu loh. Saya udah berapa kali mengingatkan ya. Sering mengingatkan gitu ya. Bukan debat tapi mengingatkan karena kita hanya bisa mengingatkan gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi ya selamat jalan Yahya Waloni. Ya semoga Tuhan memperlakukan sesuai amal dan niatmu. Dan semoga kita semua belajar.
lidah itu tajam ya, tapi bisa lebih tajam lagi balasannya ya. Itu teman-teman. Jadi kita harus pahami itu gitu ya. Ustadz yang pernah nyebut Injil sebagai kitab palsu yang sempat meledek Roh Kudus jadi Roh Kudus, ini akhirnya nggak bisa apa-apa lagi. Ya mudah-mudahan saat dia ini berpulang ya, dia minta ampun sama Tuhan. Ya, Yahya Waloni tokoh yang lebih sering viral karena kontroversi ya daripada ceramah damainya gitu. Dan publik langsung terbelah dua gitu. Ada yang ngucapin bela sungkawan, ada juga yang jujur, ada juga yang nyeletuk. Karma itu nyata gitu ya. Jadi ya itulah ya teman-teman ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kematian seseorang bisa bikin heboh? Karena ya yang meninggalkan ini bukan tokoh biasa. Dia dikenal karena ceramahnya yang ngejelek-jelekin gitu ya. Suka nyinggung perasaan umat lain. Ya, itu teman-teman, saudara-saudaraku. Tapi yang bikin dia sering viral kan bukan isi dakwanya. Soalnya akhlak mulia atau ilmu tafsirnya dia bilang lagi. Aduh, melainkan gaya ceramahnya yang penuh ujaran kebencian. Ya, apalagi saya nggak terima itu dia menyebut Injil itu kitab palsu. Pernah juga melesetkan beberapa hal gitu, yang mana kalau kalian Kristen pasti mikir gitu, ini ngapain Ustadz ceramah kayak gini, ngelawak nggak lucu gitu ya. Nah karena gaya ceramahnya ini beliau sering jadi sorotan, bahkan pernah kan itu dipolisikan gitu dan sempat ditahan karena ujaran kebencian berapa tahun gitu, 2 tahun kalau nggak salah. Tapi yang ya itulah, keluar lagi ceramah lagi, viral lagi. Ya, Ustadz Agustan lihat meninggalnya bagaimana, dia mempantatin Alkitab gitu ya. Seharusnya ya dia sadar lah ya. Apalagi ujaran kebencian gitu ya. Sekarang kita ngomong serius dikit nih gitu. Ujaran kebencian atas nama agama itu masalah besar teman-teman. Di negara plural kayak Indonesia ini ya, kita hidup berdampingan dengan berbagai keyakinan. Gitu. Tapi kalau ada tokoh agama yang justru memicu perpecahan, ya itu bukan dakwah, itu namanya provokasi. Dan lucunya banyak orang yang malah bilang tuh itu adalah karma gitu ya. Karma itu bukan konsep Islam ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ngomong soal pembalasan akibat perbuatan, itu ada di semua ajaran. Dalam Islam sendiri ada istilah barang siapa yang menanam maka dia akan menuai gitu ya. Ada teman-teman. Jadi kalau sepanjang hidup kita menyebar kebencian, ya jangan heran kalau kita meninggal pun orang ingatnya kebencian itu gitu, bukan amal baiknya gitu. Ya. Itu teman-teman. Ya. Begitu kabar Yahya Waloni meninggal, banyak kan kalian lihat komentator akhirat. Aduh, banyak kan teman-teman. Ada yang tulus bilang innalillahi, semoga husnul khotimah, tapi
Ada juga yang nyeletuk, wah akhirnya ketemu juga tuh 72 bidadari atau malah dijemput Roh Kudus. Terlepas ya dari bercandaan itu, ini menunjukkan satu hal ya. Warisan seseorang bukan cuma harta, tapi juga rekam jejak omongannya di internet. Kalau semasa hidup sering menebar kebaikan, yang ditinggalkan ya kenangan baik gitu ya. Tapi kalau sering nyinyir soal agama orang lain, ya maaf, kayak gitu. Netizen juga nggak lupa gitu, ya. Ya, apalagi meme soal 72 bidadari ini langsung muncul di mana-mana ya kan. Karena dia yang ngeluarin kata-kata ini 72 bidadari. Mulai dari ilustrasi absurd gitu ya sampai foto-foto diedit jadi lucu-lucuan. Tapi tunggu dulu ini. Ini bukan sekedar humor gelap teman-temannya. Meme ini jadi simbol dari sindiran masyarakat. Bahwa orang yang mengklaim dirinya paling suci, kalau caranya penuh caci maki, tetap bakal diadili publik. Ya. Ini kritik sosial gitu. Humor memang jadi pelarian warga plus 62 untuk ngadepin sesuatu yang absurd gitu ya. Tapi di balik ketawa itu ada pesan teman-teman. Tolong dong jangan ajarin kami kebencian atas nama Tuhan. Karena Tuhan manapun pasti nggak suka umatnya jadi toxic influencer kayak gini. Kenapa konten ujaran laku keras teman-teman? Ujaran kebencian maksudnya, apalagi dengan dibaur dengan agama, ayat. Sekarang pertanyaan penting nih teman-teman, kenapa orang kayak Yahya Waloni bisa viral terus gitu ya, bahkan punya banyak pengikut gitu ya. Jawabannya simple, kebencian itu clickbait. Algoritma media sosial suka yang panas-panas gitu, yang bikin orang marah, ngamuk, dan debat kusir. Dan parahnya ya, sebagian orang juga menikmati tontonan kayak gitu. Jadi meskipun isi ceramahnya nyeleneh, singgung agama lain, singgung ayat agama lain, selama ada yang nonton dan share, algoritmanya akan terus keangkat gitu, ke permukaan gitu teman-teman. Disarankan oleh YouTube. Sama kayak pedagang cabai rawit ya. Saya kasih tahu, ini saya sudah pelajari. Sama kayak pedagang cabai rawit, pedes, tapi dicariin terus gitu. Ya. Bedanya cabai bisa bikin sehat, tapi ujaran kebencian bisa bikin bangsa jadi luka dalam. Bisa bikin adu domba. Ya. Nah, saya mau kasih pelajaran dari kematian Yahya Waloni ini. Saya nggak sebut dia ustadz atau pendeta teman-teman ya. Karena apalah arti sebuah nama, ya udah namanya aja Yahya, jabatan dari ini ya. Kematian itu selalu membawa pesan. Bahkan dari orang sekontroversial Yahya Waloni, kita bisa belajar ya. Kalau mau dikenang, lebih baik dikenang karena kebaikan, bukan karena kebencian. Karena pada akhirnya
Kita semua akan mati. Tapi yang abadi, jejak digital. Ya. Jejak moral. Ya. Dan satu lagi, jejak mulut. Jadi buat teman-teman gereja YouTube, yuk kita koreksi. Udah seberapa banyak kita ngomongin orang pakai nada benci. Udah seberapa sering kita bawa-bawa nama agama untuk menyerang. Kalau masih sering, ya jangan-jangan kita cuman selangkah lagi dari Yaya Waloni versi baru. Ya. Itu teman-teman. Ya, dan ini menarik teman-teman. Oh iya, saya lupa nih. Bang Leo, ini udah 30 menit nih berbicara ya. Ini anggap saya bukan menghina teman-teman, tapi tetap saya akan memberikan ayat-ayat Alkitab ya, firman Tuhan gitu. Nanti nggak ada ayat-ayatnya Bang Leo gitu ya. Ya, akhir hidup Yahya Waloni mengingat kita ya, kematian itu bukan akhir cerita gitu. Tapi penilaian dari semua bab yang udah ditulis gitu ya. Selama hidup ya, dia dikenal sebagai mualaf yang belak-belakan tapi sering kelewatan batas gitu ya. Bukan cuman beda pendapat tapi sering menjurus ke penghinaan. Dan ketika ajal menjemput, ya, orang pun menilai bukan dari gelar ataupun titel. Ingat teman-teman, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Benar kata pepatah, kamu bisa berubah, kamu bisa mengubah agama, bisa ubah status, tapi nggak bisa ubah kenangan orang soal sikapmu. Ya, maka kita semua harus tanya diri kita sendiri teman-teman. Mau dikenang sebagai penyebar cinta atau penyulut kebencian? Pesan yang akan saya sampaikan teman-teman ya, di tengah semua komentar dan perdebatan, mari kita jangan lupa satu hal ya. Manusia itu sama-sama rapuh ya. Sama-sama butuh kasih. Agama seharusnya jadi jembatan, bukan jurang gitu ya. Dan meskipun orang itu pernah menyakiti dengan kata-kata, kita tetap memilih untuk menanggapi dengan hati. Kenapa kok gitu Bang Leo? Seperti tertulis dalam Roma 12 ya, ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan gitu. Biar ada sedikit ayat Alkitabnya teman-teman ya. Nanti udah setengah jam ngomong tapi nggak ada ayat Alkitab, nggak ada firman Tuhannya. Ada, mau lagi. Dan satu lagi ya yang cocok banget di saat-saat seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan kalian nonton sampai habis ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena
pada akhirnya kasih itu bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang tetap memanusiawi atau berbeda pandangan. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita benar-benar ingin beda dari mereka yang penuh kebencian, ya jangan balas dengan hal yang sama. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kritik, kita nggak boleh kritik boleh gitu. Tapi jangan kehilangan etika gitu loh. Gitu teman-teman ya, saudara-saudaraku gereja YouTube ya. Ya, udah 36 menit nih. Terakhir lah ya, mungkin ini di penutup ini mungkin Yahya Waloni udah nggak bisa membela dirinya ya. Tapi kita bisa belajar dari kisahnya. Ya. Apakah kita mau terus melanggengkan konten yang menebar caci maki atas nama iman, atau mulai membangun ruang digital yang lebih sehat, lebih manusiawi, dan lebih penuh kasih gitu ya. Kita semua pernah salah, tapi yang penting kita mau berubah. Jadi yuk share pendapatmu di kolom komentar. Apakah pelajaran terbesar dari kisah hidup dan kematian Yahya Waloni? Aku bikin pertanyaan deh, apakah kamu percaya pada karma digital? Bahkan bahwa apa yang kita sebar di internet akan kembali ke kita. Dan terakhir, dan bagaimana seharusnya kita merespon orang yang menyerang agama kita dengan inahan. Ya. Tuliskan di kolom komentar, jangan lupa like ya, bantu like lah. Share video ini, semoga biar nyampe ke teman-teman yang lain ya. Dan subscribe channel ini teman-teman ya. Channel ini ya satu-satunya yang bisa ladang untuk menyuarakan ya. Ya, biar makin banyak yang mikir sebelum memaki-maki gitu. Atau kalau perlu biar sampai ke Ustadz Abdul Somad gitu ya. Ya ustadz-ustadz yang jualan-jualan agama, menjelek-jelekkan kekristenan, share lah, share teman-teman ya. Di Facebook, di ini, share ini. Kalau teman-teman, saudara-saudara nggak mau ini, ya udah saya aja yang ini, gitu, yang menyuarakan gitu ya. Kita kan pelayanannya beda-beda gitu ya, porsi saya aja gitu ya. Ingat, saya bukan mencaci maki beliau, enggak, dan sebagainya. Saya mau mencerahkan ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat ya, kritis boleh, benci jangan. Itu aja dari saya teman-teman, dan juga dukung pelayanan gereja YouTube ya. Nanti di ending kita banyak sekali sudah bergabung ya, kita membangun terus menjadi berkat, berdampak gitu ya. Ya support lah, berbagi ya di beberapa yayasan kita, Yayasan Cipta Pelita, Sentral Kristen Indonesia, di mana kita di situ perkumpulan dari apologet dan YouTuber Kristen, maksudnya Kristuber itu Kristen YouTuber ya teman-teman ya. Nah nanti kita akan
bikin program-program pelayanan penginjilan ke desa-desa dan sebagainya. Banyak lagi lah pokoknya. Ini ya, intinya ya tetap memuliakan nama Tuhan. Ya, jangan mau kita diam gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.